حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وما لم يجعل له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو كما قال في آية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, yang dengan nikmat-nikmat itu mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita sebagaimana doa yang kita lantunkan di bulan Ramadan ini. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allah berikan keberkahan bagi kita selama menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, insyaallah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tuntunannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan kelak bisa berjumpa dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri adalah salah seorang ulama besar di masa awal dari kekhalifahan Bani Umayyah. Beliau lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriyah. Beliau adalah anak dari seorang penulis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit. Pada usia 14 tahun beliau kemudian hijrah tinggal di Basrah, Irak. Saya tidak bermaksud untuk mengisahkan tentang perjalanan dari Imam Hasan Al-Basri, namun ada sepenggal kisah yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa menjadikan ini sebagai aktivitas, salah satu aktivitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam
Qurtubi dalam tafsir beliau menukil apa yang disampaikan oleh Ar-Rabi bin Sabih, bahwasannya beliau pernah bersama dengan Al-Imam Hasan Al-Basri dan berkata Ar-Rabi, syaka rajulun ilal Hasan, datang seorang laki-laki kepada Imam Hasan Al-Basri, kemudian Al-Judubah menyampaikan tentang kekeringan yang berkepanjangan di kampungnya. Maka sang Imam Hasan Al-Basri faqala lahu, berkata kepada laki-laki ini, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian wasyaka akhar ilaih al-faqr, datang lagi laki-laki lain kepada sang imam dan menyampaikan tentang derita kemiskinannya dan minta agar diberikan amalan atau doa agar terlepas dia dari kemiskinannya itu. Faqala lahu istaghfirillah, maka berkata sang imam, mohon ampunlah kepada Allah. Wa qala lahu akhar, datang lagi kemudian seorang laki-laki yang dia menyatakan ud'ullah an yarzuqani waladan, dia meminta kepada sang imam untuk memberikan doa, untuk dia gunakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah berkenan memberikannya anak. Wa syaka ilaihi akhar jafafa bustani, dan yang keempat datang lagi seorang laki-laki kepada sang imam menyampaikan mengenai kebun-kebunnya yang gagal panen karena kekeringan dan sungai-sungai yang kekurangan air. Mohon minta doa dari sang imam apa yang harus dilakukan. Dan sama sang imam mengatakan faqala lahu istaghfirillah. Kemudian Ibnu Sabih berkata kepada sang imam, faqulna lahu fi dzalik, kenapa dijawab dengan kalimat yang sama dengan 4 persoalan yang berbeda? Semuanya dipersilakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka sang imam berkata, ma qultu min indi syai'an, bahwa apa yang aku katakan itu bukanlah karena kemauanku sendiri. Maka kemudian beliau mengutip ayat Al-Quran, innallaha ta'ala yaqul fi suratin Nuh, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran pada surat Nuh, surat 71 ayat 10, 11 dan 12. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh berkata kepada mereka kaumnya, mohon ampunlah kalian
kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Manakala kita beristighfar kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara, lanjutan dari ayat itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat, hujan yang deras. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rizkimu dan akan memberikanmu anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan niscaya akan dijadikannya kebun-kebun yang subur dan akan dialirkannya sungai-sungai dengan air yang berlimpah. Sadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan lain, sang Imam Hasan Al-Basri bertemu dengan seorang kuli air, pemanggul air, yang pada lisannya selalu terucap dua kalimat tahmid dan istighfar. Dia angkat air, dia ucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Sampai kemudian sang imam berkata kepada sang kuli ini, mengapa engkau melazimkan dua kalimat itu, hamdalah dan istighfar? Maka sang kuli ini mengatakan, bukankah pada diri kita ini sering terjadi pada dua keadaan? Keadaan pertama, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat? Bukankah semua itu patut bagiku untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat? Alhamdulillah. Dan pada keadaan yang lain, bukankah kira kita ini sebagai manusia sering kali lalai, seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kemudaratan dan kemaksiatan? Dan pantaskah bagiku untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Astaghfirullah, astaghfirullah. Ma'asyiral muslimin, sang imam kemudian mengatakan, apa yang engkau dapatkan dari ucapan dua kalimat itu? Maka sang kuli ini berkata, seluruh doa-doaku dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu yang belum dikabul oleh Allah. Sang kuli ini tidak tahu dia berhadapan dengan Imam Hasan Al-Basri. Apa kemudian kata sang kuli? Yang belum terkabul doa itu, aku ingin berjumpa dengan ulama yang aku kagumi. Siapa? Jawab sang imam. Dia adalah Imam Hasan Al-Basri. Subhanallah. Apa jawab sang imam? Akulah Imam Hasan Al-Basri. Dipeluknya sang kuli air itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
panutan kita. Beliau adalah sang maksum yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi apa sabda beliau dalam satu hadis sahih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthara min 70 marrat." Demi Allah, sesungguhnya aku senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali setiap hari. Bahkan dalam riwayat lain, wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. Seorang hamba yang maksum, yang sudah terbebas dari segala dosa dan kesalahan, yang telah diampuni dosanya, setiap hari lisannya berzikir memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, lihatlah diri kita. Seberapa sering kita beristighfar kepada Allah. Seberapa sering kita memohon ampun kepada Allah, bertobat atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara minal istighfar." Barang siapa yang banyak beristighfar kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan dan himpitan hidupnya. Subhanallah. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan dari kesempitan hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, jika demikian, maka mengapa tidak kita perbanyak membasahi lisan kita dengan senantiasa zikir kepada Allah. Zikir yang sebenar-benarnya zikir yang digambarkan oleh Imam Hasan Al-Basri, zikir yang ditampakkan pada perbuatannya yang nyata, yang dia tidak lagi melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfarana yahtaju ila istighfar. Zikir di mana istighfar kami memerlukan istighfar lagi. Ya. Karena istighfar yang dibutuhkan itu adalah yang terhujam di dalam hati, betul-betul memohon ampun kepada Allah atas segala kekeliruan dan kesalahan. Dan yang dibuktikan dengan amaliyah yang nyata
Ma'asyiral muslimin, akhirnya ada beberapa bacaan zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang termudah adalah dengan mengucapkan kalimat astaghfirullah. Astaghfirullah. Jika Nabi 100 kali, layak bagi kita 1000 kali. Jika Nabi lebih dari 70 kali, patut bagi kita lebih dari 700 kali. Jika perlu setiap selesai solat 100 kali kita ucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dalam hadis lain, boleh dengan mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau bacaan yang disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar, rajanya istighfar, yang jika dibaca pagi dia meninggal di waktu sore, di waktu malam, maka dia akan menjadi penghuni surga. Dibaca malam meninggal pagi, niscaya dia akan menjadi bagian dari penghuni surga. Subhanallah. Hafalkan bacaan yang disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menggerakkan hati dan pikiran kita bersatu dengan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, memohon ampun senantiasa kepada Allah atas segala kekeliruan di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi setiap langkah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadiman wa amarna bidzalika irsyada lana wa ta'lima faqad qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rda an sadatina khulafa'ur rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا تقبل دعانا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم انفعنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله